Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang pendeta pura-pura masuk Islam lalu ingin menendang Hajar Aswad saat umrah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di tengah malam yang sunyi, seorang pria duduk di ruang kerjanya dengan tatapan tajam. Di atas meja, berserakan buku-buku Islam yang baru saja ia baca. Namun, bukan karena ketertarikan atau keimanan yang tumbuh, melainkan sebuah rencana busuk yang sudah lama ia susun. Nama aslinya Jonathan, seorang pendeta yang selama ini memendam kebencian mendalam terhadap Islam. Baginya, Islam adalah agama yang harus diruntuhkan, dan ia merasa memiliki cara untuk membuktikan bahwa keyakinan umat muslim tidak lebih dari ilusi. Dengan penuh kebencian, ia menggenggam sebuah pena dan mencatat strategi yang telah ia susun selama berbulan-bulan. Aku harus masuk ke dalam. Aku harus terlihat seperti mereka, gumamnya dengan suara pelan namun penuh tekad. Ia telah mempersiapkan identitas baru, sebuah nama yang terdengar Islami, Jamal Ridwan. Sebuah paspor palsu sudah dibuat, lengkap dengan riwayat hidup yang direkayasa. Dalam beberapa hari ke depan, ia akan memperkenalkan dirinya sebagai seorang mualaf yang baru saja menemukan cahaya Islam. Jonathan bukan hanya sekadar menyusun identitas palsu. Ia juga berlatih gerakan sholat, menghafal doa-doa pendek, dan membaca kisah para mualaf yang sesungguhnya. Semua itu ia lakukan bukan untuk mencari hidayah, tetapi untuk menyempurnakan penyamarannya. Malam itu, sebelum tidur, ia memandangi dirinya sendiri di cermin. Tidak ada yang akan curiga, katanya sambil tersenyum tipis. Keesokan harinya, Jonathan berjalan memasuki halaman sebuah masjid besar di kota itu. Dengan wajah penuh ketulusan palsu, ia menghampiri seorang pengurus masjid dan berkata dengan nada lembut, "Assalamualaikum. Saya Jamal Ridwan. Saya ingin belajar Islam lebih dalam." Pengurus masjid itu tersenyum hangat. "Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudara sudah diberikan hidayah. Kami akan dengan senang hati membantu." Tanpa ragu, Jonathan mengangguk penuh keyakinan. Di dalam masjid, ia duduk bersama jamaah lainnya, mendengarkan ceramah yang diberikan seorang ustaz. Sesekali, ia berpura-pura mengangguk kagum. Namun di dalam hatinya, ia mencatat semua hal yang menurutnya bisa digunakan untuk menjatuhkan Islam di kemudian hari. Pada suatu malam, di dalam kamar apartemennya, ia berbicara melalui telepon dengan seorang koleganya. "Sebentar lagi aku akan masuk lebih dalam. Aku akan membuat mereka percaya sepenuhnya kepadaku. Mereka bahkan mungkin akan menganggapku sebagai saudara seiman. Saat-saatnya tiba, aku akan menunjukkan kelemahan Islam kepada dunia." Suara tawa kecil terdengar di seberang telepon. "Bagus. Pastikan kau mendapatkan kepercayaan penuh sebelum melakukan aksimu." Jonathan tersenyum puas. Ia merasa semakin dekat dengan misinya. Semakin hari, ia semakin aktif di masjid. Ia menghadiri kajian, berbicara dengan para ustaz, dan bahkan mulai ikut serta dalam kegiatan sosial keagamaan. Semua orang mulai menyukai dan mempercayainya. Pada suatu siang, seorang tokoh masyarakat menghampirinya dan berkata, "Saudara Jamal, jika ada kesempatan, pergilah umrah. Mengunjungi Baitullah akan semakin menguatkan keimananmu." Jonathan terdiam sejenak. Ini adalah kesempatan yang tidak ia duga datang secepat ini. Dengan suara yang terdengar penuh emosi, ia menjawab, "Subhanallah. Jika memang Allah memberikan rezeki, saya ingin sekali ke sana." Beberapa orang yang mendengarnya tersenyum penuh haru. Tanpa menunggu lama, pengurus masjid mulai mengatur perjalanan umrah untuknya. Nama, Jamal Ridwan, segera didaftarkan dalam rombongan. Semua biaya dan dokumen dipersiapkan dengan cepat. Malam harinya, Jonathan duduk di kamar dengan tatapan penuh rencana.
Tangannya merogoh tas kecil dan mengeluarkan secari kertas. Di atasnya, ia menuliskan satu kalimat dengan tinta hitam tebal. Di tanah suci, aku akan membuktikan bahwa mereka tidak punya kekuatan. Aku akan menendang Hajar Aswad di depan mereka semua. Senyum keji terukir di wajahnya. Sementara itu, di luar sana, umat Islam yang tulus telah menyiapkan segala sesuatunya agar ia bisa merasakan perjalanan spiritual yang suci. Namun, Jonathan tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Jonathan berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian ihram yang diberikan oleh salah satu jamaah masjid. Ia memandang pantulan dirinya dengan mata tajam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menebak niat aslinya. Sebentar lagi, aku akan berada di pusat keimanan mereka, gumamnya. Tasnya telah dipersiapkan dengan baik. Di antara pakaian dan perlengkapan umrah, tersembunyi sebuah catatan yang berisi hinaan terhadap Islam. Ia membawa kertas itu bukan tanpa alasan. Ia ingin menempatkannya di tempat yang paling suci, sebagai bentuk pelecehan terakhir yang akan ia lakukan sebelum meninggalkan dunia Islam selamanya. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, rombongan jamaah berkumpul dengan penuh semangat. Beberapa di antaranya sudah mengenalnya dengan baik. Pak Jamal, semoga perjalanan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sapa seorang jamaah dengan ramah. Jonathan membalas dengan senyuman penuh kepura-puraan. Insya Allah, ucapnya pelan. Pesawat yang membawa mereka ke Jeddah lepas landas. Selama perjalanan, Jonathan duduk di samping seorang ustaz yang tidak henti-hentinya mengingatkan betapa pentingnya menjaga niat dalam beribadah. Saudara Jamal, ingatlah bahwa niat adalah kunci diterimanya ibadah kita. Saat kita berniat untuk berumrah, kita harus benar-benar menghadirkan diri kita hanya untuk Allah. Jonathan tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia menertawakan semua yang ia dengar. Aku berniat untuk sesuatu yang lebih besar, pikirnya sambil melirik tasnya. Setelah berjam-jam di udara, akhirnya pesawat mendarat di Jeddah. Begitu turun dari pesawat, udara hangat menyentuh kulitnya. Rombongan bergerak bersama menuju bus yang akan membawa mereka ke Makkah. Duduk di dalam bus, Jonathan memperhatikan betapa banyak orang di sekitarnya yang tampak bersemangat. Beberapa meneteskan air mata, merasa terharu karena akhirnya bisa menginjakan kaki di tanah suci. Lihatlah mereka, gumamnya dalam hati. Mereka begitu percaya pada sesuatu yang tidak nyata. Semakin dekat ke Makkah, suara talbiyah menggema di dalam bus. Semua jamaah mengucapkannya dengan khusyuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarika lak. Jonathan tidak mengucapkannya. Ia hanya berpura-pura ikut berbisik, menyesuaikan diri agar tidak dicurigai. Bus akhirnya memasuki kota Makkah. Dari kejauhan, ia bisa melihat puncak menara Masjidil Haram menjulang tinggi. Saat memasuki kota suci ini, sesuatu yang aneh mulai merayapi tubuhnya. Ia merasa sedikit sesak, dadanya terasa berat. Ini pasti karena udara yang panas, pikirnya, berusaha mengabaikan perasaan itu. Setibanya di hotel, jamaah bergegas menuju kamar masing-masing untuk beristirahat sebelum melakukan tawaf pertama mereka. Jonathan duduk di atas ranjangnya, menatap keluar jendela ke arah kota yang terang benderang oleh cahaya Masjidil Haram. Dalam beberapa jam, aku akan berada di depan Ka'bah, ucapnya dengan suara pelan. Tangannya merogoh kantong dan menyentuh kertas yang telah ia persiapkan. Tinggal sedikit lagi, pikirnya. Namun, di luar sana, tanah suci bukanlah tempat di mana seseorang bisa berbuat sesukanya tanpa konsekuensi. Jonathan tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan mengantarkannya pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, setelah beristirahat sejenak, rombongan jamaah bersiap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah pertama mereka. Di lobi hotel, suara zikir terdengar sayup-sayup dari mulut para jamaah yang tidak sabar ingin bertemu dengan Ka'bah. Jonathan berdiri di tengah-tengah mereka, menyesuaikan diri dengan kepura-puraannya.
Ia mengenakan pakaian ihram dengan sempurna, mengikuti gerak-gerik mereka seolah-olah ia adalah bagian dari mereka. Saat mereka mulai berjalan menuju Masjidil Haram, hawa panas Makkah mulai merayapi tubuhnya lagi. Perasaan berat di dadanya semakin kuat, membuat napasnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Namun, ia menepisnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang, bisiknya dalam hati. Ketika memasuki halaman Masjidil Haram, pemandangan yang luar biasa tersaji di hadapannya. Ka'bah berdiri megah di tengah lautan manusia yang mengitarinya dalam putaran tawaf. Cahaya lampu-lampu besar menerangi setiap sudut masjid, menciptakan suasana yang penuh ketenangan dan kehusyukan. Jamaah di sekitarnya mulai menangis haru. Beberapa dari mereka langsung bersujud, bersyukur atas kesempatan yang diberikan Allah untuk mengunjungi rumahnya. Jonathan tetap berdiri tegak, menatap Ka'bah dengan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Jadi ini pusat ibadah mereka, pikirnya sinis. Aku akan mencoreng kesuciannya dengan caraku sendiri. Rombongan mulai bergerak ke area tawaf, mengikuti aliran jamaah yang terus mengelilingi Ka'bah dengan tertib. Jonathan melangkah masuk ke dalam arus manusia yang mengalir pelan namun pasti. Ia mengikuti gerakan mereka, menyesuaikan diri dengan ritme putaran yang telah dilakukan jutaan umat muslim selama berabad-abad. Namun, di dalam hatinya, ia tidak beribadah. Ia menghitung langkah, mencari celah, menunggu saat yang tepat untuk melakukan aksinya. Di tengah tawaf, seorang jamaah tua di sebelahnya tiba-tiba menyentuh lengannya. "Saudaraku, ini pertama kalinya kau kesini?" tanyanya lembut. Jonathan mengangguk perlahan, berusaha tetap dalam karakternya. "Subhanallah, Ka'bah ini adalah kiblat kita semua, tempat yang diberkahi. Saat pertama kali melihatnya, hati kita seharusnya dipenuhi dengan keimanan," ujar jamaah itu sambil tersenyum. Jonathan tersenyum kecil, namun dalam hatinya ia tertawa sinis. Lihatlah betapa bodohnya mereka, begitu percaya pada sesuatu yang tidak nyata, pikirnya sambil terus berjalan. Ketika putaran tawaf semakin mendekati Hajar Aswad, ia mulai menyusun strateginya. "Sebentar lagi," gumamnya pelan. "Sebentar lagi, aku akan melakukan sesuatu yang akan membuat mereka terkejut." Ia merapat ke sisi luar kerumunan, menunggu momen yang tepat untuk menyelinap lebih dekat ke Hajar Aswad. Namun, di saat yang sama, sebuah perasaan aneh mulai menyelinap ke dalam dirinya. Dingin. Di tengah hawa panas Makkah, tubuhnya merasakan dingin yang menusuk tulang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke sekeliling, melihat apakah ada yang memperhatikannya. Namun, semua orang sibuk dalam ibadah mereka. Ia mencoba mengabaikannya. Ini hanya perasaan sesaat, pikirnya. Aku harus tetap fokus. Namun, semakin dekat ia ke Hajar Aswad, semakin kuat rasa dingin itu menjalari tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya, menantangnya, menunggu momen ketika ia berani melakukan apa yang ada di pikirannya. Jonathan menelan ludah. Namun, ia tidak akan mundur. Dalam beberapa langkah lagi, ia akan berada tepat di hadapan batu suci itu. Ia bersiap. Arus jamaah terus mengalir, mengelilingi Ka'bah dalam putaran tanpa henti. Langkah demi langkah, Jonathan semakin mendekati Hajar Aswad. Dari balik kerumunan, matanya menajam, menghitung celah, mencari momen yang tepat. Di dalam benaknya, rencana jahatnya telah tersusun rapi. Ia tidak ingin sekadar menyentuh atau mencium Hajar Aswad seperti jamaah lain. Tidak. Ia ingin menodai kesuciannya dengan cara yang lebih keji. Ia ingin menendang batu hitam itu. Tindakan ini bukan sekadar ejekan, tetapi pembuktian baginya. Ia ingin menunjukkan bahwa tempat suci umat Islam itu tidak memiliki kekuatan apapun. Jika ia berhasil, ia yakin akan dapat meruntuhkan kepercayaan orang-orang yang menyaksikannya. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin kuat sesuatu menghantam dadanya. Rasa dingin yang tadi ia rasakan berubah menjadi sesuatu yang lebih menyesakan. Dadanya terasa berat. Nafasnya terputus-putus. Apa ini? Pikirnya. Tangannya mulai berkeringat.
meskipun udara Makkah tetap panas. Tengkuknya terasa seperti dipelototi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, ia tetap melangkah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa orang jamaah berdesakan, masing-masing ingin mendekati Hajar Aswad untuk mencium atau menyentuhnya dengan penuh takzim. Jonathan ikut merapat, tubuhnya menyelinap di antara kerumunan. Saat ia semakin dekat, ia mengangkat sedikit kakinya. Matanya memicing, tubuhnya menegang. Ini dia. Saatnya menendang batu suci itu. Tetapi tepat ketika kakinya hampir mengayun ke depan, sesuatu yang tidak terlihat menghantam dadanya dengan keras. Buk! Tubuhnya tersentak mundur. Ia terhuyung. Matanya membelalak. Apa yang baru saja terjadi? Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghentikannya. Darah di wajahnya mengalir deras. Bukan karena luka, tetapi karena rasa panas luar biasa yang tiba-tiba membakar tubuhnya dari dalam. Tengkuknya kaku. Kakinya lemas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kulit wajahnya mulai terasa terbakar. Ia merasakan panas menjalar dari kakinya, ke dadanya, hingga ke wajahnya. Seolah-olah api yang tidak terlihat menyelimuti dirinya. Napasnya memburu, keringat dingin bercucuran. Tepat di hadapan Hajar Aswad, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh tersungkur. Jeritan samar terdengar dari beberapa jamaah yang melihatnya. Ya Allah! Ada apa dengannya? Seorang penjaga Masjidil Haram segera bergerak mendekatinya. Jonathan berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya keluh. Dalam benaknya, hanya ada satu kata yang berulang-ulang terdengar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia tidak percaya. Apa yang terjadi padanya bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Di tengah lautan manusia yang khusyuk beribadah, tubuhnya sendiri yang menjadi pusat perhatian. Jonathan tidak tahu bahwa kejadian ini baru permulaan. Yang menantinya setelah ini, jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Tubuh Jonathan menggigil hebat. Kulitnya mulai terasa seperti terbakar dari dalam, seolah ada bara api yang menyala di bawah permukaannya. Ia terjatuh di lantai marmer putih Masjidil Haram, tepat di dekat Hajar Aswad. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Jamaah di sekitarnya menoleh dengan tatapan heran. Beberapa mencoba membantunya bangkit, tetapi begitu tangan seseorang menyentuh lengannya, orang itu langsung menariknya kembali dengan ekspresi terkejut. Panas. Astagfirullah, tubuhnya panas sekali. Seru seorang pria tua dengan wajah ngeri. Jonathan merangkak dengan napas tersengal. Ia mencoba memahami apa yang terjadi pada dirinya. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ini tidak mungkin terjadi. Namun, saat tangannya menyentuh pipinya sendiri, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kulit wajahnya mulai mengelupas. Bukan karena luka biasa. Bukan karena cedera fisik. Tetapi karena sesuatu yang tidak terlihat tengah membakar dirinya perlahan. Jonathan mengerang. Rasa sakit yang ia rasakan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah suara lirih terdengar dari salah seorang jamaah yang berdiri tak jauh darinya. Allahu Akbar. Dia terkena azab. Kata itu membuat tubuh Jonathan semakin gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan azab. Tidak ada yang namanya azab. Namun, sebelum pikirannya bisa mencari alasan lain, tubuhnya tersentak. Sebuah rasa sakit yang lebih dahsyat menghantamnya. Ia mencakar lantai dengan tangannya, mencoba bertahan dari rasa terbakar yang terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, semakin ia bergerak, semakin panas tubuhnya terasa. Jamaah di sekelilingnya mulai berdesakan, menjauh dari sosoknya yang mulai tampak menghitam. Beberapa di antara mereka menutup mulut, ngeri melihat kulit Jonathan yang mulai melepuh dalam hitungan detik. Seorang petugas keamanan Masjidil Haram mendekat dengan wajah bingung. Apa yang terjadi padanya?
Tak ada yang bisa menjawab. Jonathan mengangkat wajahnya yang kini berlumuran keringat dan darah. Dan di detik itu, ia melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun. Bayangan hitam berdiri tepat di atas Hajar Aswad. Bentuknya tak jelas, tetapi Jonathan bisa merasakan tatapannya. Matanya memancarkan sesuatu yang membuat tubuh Jonathan semakin gemetar. Ketakutan. Ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya hanya keluar sebagai erangan serak. "Kita harus membawanya keluar," seru seorang petugas. Beberapa jamaah dengan hati-hati mencoba mengangkat tubuhnya yang lemah. Namun, begitu mereka menyentuhnya, rasa panas menyengat kembali membuat mereka mundur dengan cepat. Salah seorang jamaah menyadari sesuatu. Astagfirullah. Tubuhnya mengeluarkan bau seperti daging terbakar. Bau itu semakin menyengat. Beberapa jamaah yang berdiri terlalu dekat mulai menutup hidung mereka. Di tengah kekacauan itu, Jonathan hanya bisa merasakan satu hal. Panas. 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 Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ketakutan akan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Sesuatu yang sedang menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, ini baru permulaan. Azab yang sebenarnya masih menantinya. Jonathan mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa seperti lumpuh. Panas yang membakar tubuhnya semakin menjalar ke seluruh wajah, dada, hingga ke ujung jemarinya. Di sekelilingnya, jamaah mulai bergerak mundur, menatapnya dengan ekspresi ngeri dan kebingungan. Bau daging terbakar kini semakin menyengat, menyelimuti udara di sekitar Hajar Aswad. Beberapa orang mulai membaca zikir dan doa perlindungan, seolah menyadari bahwa yang terjadi pada pria ini bukanlah sesuatu yang biasa. Seorang petugas keamanan melangkah maju. "Saudara, kau baik-baik saja?" Jonathan ingin menjawab, tetapi begitu ia membuka mulut, suara yang keluar hanyalah erangan memilukan. Sesuatu sedang terjadi dalam tubuhnya. Ia bisa merasakannya. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya, mencengkeram erat setiap tulangnya, mencabik-cabik kulitnya dari dalam. Aku. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Beberapa petugas berusaha membantunya berdiri. Namun, saat mereka menyentuh bahunya, tubuhnya langsung tersentak keras. Aarg. Sebuah jeritan panjang menggema di seluruh Masjidil Haram. Orang-orang yang sedang beribadah tersentak, menoleh ke arah suara itu. Di depan Hajar Aswad, seorang pria berpakaian ihram berlutut di lantai, tubuhnya menggigil hebat, kulitnya menghitam dengan cepat. Matanya melotot penuh ketakutan. Petugas keamanan semakin waspada. "Cepat, bawa dia keluar dari sini." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tubuh Jonathan mendadak menegang. Matanya terbelalak. Bibirnya bergetar. Ia ingin berteriak lagi, tetapi kali ini tidak ada suara yang keluar. Hanya kesunyian yang mencekam. Lalu, ia melihatnya. Bayangan hitam itu masih ada di sana. Namun kini, ia semakin dekat. Ia bukan hanya sekadar sosok gelap. Ia bukan hanya sekadar ilusi. Ia adalah sesuatu yang nyata. Dan hanya Jonathan yang bisa melihatnya. Seluruh tubuhnya membeku. Bibirnya bergerak, berusaha membaca sesuatu, berusaha mengucapkan doa atau permohonan ampun. Tapi tidak ada satupun ayat yang keluar dari mulutnya. Lidahnya tidak mampu mengucapkan nama Allah. Sesuatu yang dingin merayapi tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia ada di belakangku. Ia ingin berlari, ingin berteriak, ingin melarikan diri dari sosok yang kini berada begitu dekat dengannya. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sesuatu berbisik di telinganya. Suara itu begitu dalam, begitu menyeramkan. "Sekarang giliranmu." Dan tepat pada saat itu, tubuh Jonathan terlempar ke belakang. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghantamnya. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu tersentak. Beberapa wanita menutup mulut mereka,
Ngeri melihat tubuh pria itu terguling di lantai marmer. Tubuhnya kini benar-benar menghitam. Ia merintih. Ia mencakar lantai. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai meleleh. Dagingnya, tulangnya, semuanya terasa seperti dihancurkan dari dalam. Ia berusaha menatap ke arah Hajar Aswad. Namun kini, batu suci itu terasa begitu jauh. Seolah menolaknya. Seolah menutup diri darinya. Ia mencoba meraih sesuatu. Apa saja. Tetapi tidak ada yang bisa ia genggam. Ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan kegelapan perlahan mulai menyelimuti pandangannya. Namun ini belum selesai. Azabnya baru saja dimulai. Tubuh Jonathan tergeletak di lantai marmer Masjidil Haram. Wajahnya menegang. Matanya melotot tanpa fokus. Nafasnya terputus-putus. Dadanya naik turun seolah sedang berusaha menghirup udara yang tak lagi bisa ia nikmati. Di sekelilingnya, suara zikir para jamaah terus berlanjut. Tetapi di telinganya, suara itu berubah menjadi dengungan menyakitkan. Suara yang semakin lama semakin jauh. Ia merasa sendirian. Dingin menjalar dari tulang belakangnya. Tetapi bersamaan dengan itu, rasa panas yang membakar tubuhnya semakin menjadi-jadi. Seolah-olah dua kekuatan bertolak belakang sedang berebut kendali atas dirinya. Jamaah mulai berdesakan, ingin melihat lebih dekat apa yang terjadi. Beberapa di antaranya berusaha membantu, tetapi wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Ya Allah, lihat kulitnya," bisik seorang pria paruh baya. Kulit Jonathan yang semula pucat kini telah berubah menjadi kehitaman. Bukan seperti luka bakar biasa, tetapi seperti sesuatu yang terbakar dari dalam. Seorang petugas medis yang kebetulan berada di sekitar segera bergegas. "Kita harus membawanya ke rumah sakit." Dua petugas keamanan mencoba mengangkat tubuh Jonathan, tetapi saat tangan mereka menyentuhnya, mereka langsung menariknya kembali dengan ekspresi ngeri. Panas. Tubuhnya panas sekali. Namun, Jonathan sendiri tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Ia ingin bergerak, tetapi setiap inci dari tubuhnya terasa mati rasa dan terbakar di saat yang bersamaan. Lalu, ia melihatnya lagi. Bayangan hitam itu masih ada di sana, berdiri di antara lautan manusia, tetapi tidak seorang pun menyadarinya. Hanya Jonathan yang bisa melihatnya. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya menatapnya dengan mata kosong yang memancarkan sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Ketakutan menguasai dirinya. Ia ingin menjerit, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara erangan serak. "Ah, tolong, aku." Namun, suara itu tidak terdengar oleh siapapun. Ia melihat petugas-petugas berusaha mengangkatnya ke tandu. Jamaah masih menatapnya dengan penuh tanda tanya. Sebagian dari mereka bahkan mulai membaca ayat suci, seolah-olah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada pria ini. Tubuh Jonathan akhirnya diangkat, dibawa menjauh dari Ka'bah. Namun, di detik itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya benar-benar membeku. Bayangan hitam itu tersenyum. Dan saat tandunya bergerak melewati kerumunan, suara lirih itu kembali terdengar di telinganya. Ini baru permulaan. Seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dadanya. Jonathan mulai menggeliat, meronta di atas tandu. Petugas medis yang membawanya terkejut. Dia bereaksi. "Cepat, kita harus segera ke rumah sakit." Namun, Jonathan tahu, rumah sakit tidak akan bisa menyelamatkannya. Karena apa yang menantinya setelah ini jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Jonathan dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sekarat. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin bercucuran, sementara kulitnya semakin menghitam seolah dibakar dari dalam. Tandu yang membawanya melaju dengan cepat di lorong rumah sakit, diiringi suara langkah kaki para perawat yang panik. Dokter jaga segera berlari menghampiri begitu melihat pasien yang dibawa dalam kondisi mengenaskan itu. "Apa yang terjadi padanya?" tanya seorang dokter dengan napas tertahan. Seorang petugas Masjidil Haram yang ikut mengantar Jonathan menggeleng pelan. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan sedikit ketakutan. "Kami tidak tahu."
Dia tiba-tiba berteriak kesakitan di dekat Hajar Aswad, lalu tubuhnya mulai berubah seperti ini. Dokter segera memberi instruksi. Bawa dia ke ruang gawat darurat. Kita harus segera memeriksa kondisinya. Namun, sebelum mereka bisa memindahkan Jonathan dari tandu ke tempat tidur rumah sakit, tubuhnya kembali tersentak. Matanya melotot, tangannya mencengkeram udara kosong, dan mulutnya terbuka lebar seolah ingin menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Para dokter dan perawat mundur seketika. Mereka semua bisa melihat dengan jelas bagaimana kulit Jonathan mulai mengelupas perlahan, seperti daging yang terbakar api tak kasat mata. Astagfirullah. Seorang perawat berbisik, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Bau menyengat memenuhi ruangan. Bau seperti daging yang terbakar. Dokter mencoba membaca hasil pemeriksaan awal. Suhu tubuhnya. Ia mengernyit, tidak percaya dengan angka yang tertera di layar alat pengukur suhu. Ini tidak masuk akal. Suhu tubuhnya lebih tinggi dari batas normal manusia, tetapi tidak ada tanda-tanda demam biasa. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan pemeriksaannya, Jonathan mendadak bangun. Tubuhnya terduduk di atas tandu, wajahnya penuh luka melepuh dan kulit yang menghitam. Mata kosongnya menatap ke depan. Dan saat itu juga, ia berteriak sejadi-jadinya. Aaarg. Suara jeritannya begitu nyaring hingga menggema di seluruh rumah sakit. Beberapa perawat langsung menutup telinga mereka. Ngeri mendengar suara yang lebih mirip raungan seseorang yang disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Darah menetes dari bibirnya. Tiba-tiba, ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami siapapun di ruangan itu. Kata-katanya keluar dengan suara yang lebih dalam, lebih berat, seolah-olah bukan dirinya yang sedang berbicara. Dokter dan para perawat bertukar pandang, ragu apakah mereka harus tetap menanganinya atau justru menjauh. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, lampu di ruangan itu tiba-tiba berkedip-kedip. Listrik di rumah sakit mendadak bergetar. Alat-alat medis berbunyi tanpa kendali. Beberapa perawat mundur dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih tua dan berpengalaman, menatap Jonathan dengan mata membesar. Ini bukan sakit biasa, bisiknya. Ini hukuman. Jonathan merasakan sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Apapun yang terjadi padanya, ini bukan hal yang bisa dijelaskan oleh sains. Ia ingin lari. Ia ingin keluar dari tempat ini. Tetapi kegelapan yang menyelimutinya tidak akan membiarkannya pergi. Malam ini, azabnya baru saja dimulai. Dan esok hari, ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Malam semakin larut. Namun di dalam ruang gawat darurat rumah sakit, suasana justru semakin mencekam. Jonathan terbaring di ranjang dengan tubuh yang terus menggigil hebat. Luka-luka menghitam di wajahnya semakin parah, seolah sesuatu sedang membakar dirinya dari dalam tanpa api yang terlihat. Dokter yang berjaga berusaha menenangkan para perawat yang mulai ketakutan. Kita harus tetap profesional. Ini mungkin infeksi atau reaksi alergi ekstrim, ucapnya, meskipun suaranya terdengar ragu. Namun, dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Perawat yang mencoba mengganti perban di wajah Jonathan terkejut ketika menarik kain kasa yang menempel di kulitnya. Dagingnya ikut terlepas. Ia terhuyung mundur, menjatuhkan perban yang kini berlumuran darah dan jaringan kulit yang membusuk. Astagfirullah. Desisnya dengan wajah pucat. Dokter segera mendekat dan mencoba memeriksa luka Jonathan dengan alat medis. Tetapi hasilnya tetap membingungkan. Tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri, tidak ada penyebab ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa tubuh pria ini membusuk secepat ini. Jonathan mulai menggeram. Tangannya mencengkeram kain spray dengan erat. Napasnya semakin berat, seolah setiap tarikan udara menyiksa paru-parunya. Di dalam pikirannya, ia merasakan sesuatu. Kegelapan. Dingin yang menusuk. Bercampur dengan panas yang membakar. Dan kemudian, suara itu kembali. Tak ada tempat untuk lari.
Ia memaksa membuka matanya. Di sudut ruangan, bayangan hitam itu masih berdiri. Sosok itu lebih dekat dari sebelumnya. Lebih jelas, lebih nyata. Matanya kosong, namun sorotnya terasa lebih menusuk daripada pisau yang tajam. Dan kemudian, ia tersenyum. Jonathan meronta di tempat tidurnya, mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Para dokter dan perawat mulai panik. Tahan dia. Dia bisa mencederai dirinya sendiri. Beberapa perawat mencoba menahan tubuhnya, tetapi begitu mereka menyentuhnya, mereka langsung melepaskannya kembali. Ya Allah, tubuhnya semakin panas. Seperti bara api. Jonathan tidak bisa mendengar suara mereka lagi. Di dalam pikirannya, ia hanya bisa mendengar suara bisikan yang terus mengelilinginya. Kau ingin menodai rumahnya. Sekarang, lihatlah apa yang terjadi padamu. Jonathan ingin menjerit, tetapi suaranya semakin lemah. Matanya mulai gelap, tetapi sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Dari kulitnya yang terbakar, sesuatu mulai merayap keluar. Tangan. Bukan tangannya sendiri. Tangan hitam dengan kuku panjang dan tajam, keluar dari dalam dagingnya sendiri. Jeritannya menggema di seluruh ruangan. Malam ini, ia menyadari satu hal yang tidak pernah ia yakini sebelumnya. Allah benar-benar ada. Dan azabnya nyata. Ruangan gawat darurat kini penuh dengan kepanikan. Para dokter dan perawat bergerak cepat, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jonathan. Tubuhnya terus bergetar hebat, sementara kulitnya yang semakin menghitam kini mulai mengeluarkan cairan pekat berbau busuk. Bau itu menusuk hidung, membuat beberapa perawat menutup mulut dan hidung mereka dengan kain. Namun, yang paling menakutkan bukanlah bau itu, melainkan sesuatu yang mulai merayap keluar dari dalam tubuh Jonathan. Di bawah kulitnya, di sepanjang lengannya, sesuatu bergerak, seperti urat-urat yang hidup, menggeliat seolah ingin keluar. Salah seorang dokter mundur. Wajahnya pucat pasi. Apa ini? Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, Jonathan kembali berteriak. Tolong aku. Panas. Panas. Aku terbakar. Jeritannya begitu nyaring hingga suara itu menggema di seluruh rumah sakit. Di luar ruangan, beberapa pasien lain yang mendengar suara itu ikut merasa ketakutan. Beberapa perawat bahkan mulai melantunkan ayat-ayat suci, seolah menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah penyakit biasa. Jonathan meronta, tetapi tubuhnya semakin melemah. Di dalam pikirannya, ia tidak lagi berada di rumah sakit. Ia berada di suatu tempat lain. Tempat yang gelap, panas, penuh dengan suara-suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Jeritan, tangisan, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan-tangan hitam mencengkeramnya, menariknya ke dalam kegelapan. Ia mencoba menendang, mencoba berteriak, tetapi suara itu berbicara lagi. Sekarang kau tahu, bukan? Tidak ada tempat untuk lari. Tak ada yang bisa menolongmu. Ia ingin menangis, ingin meminta ampun, tetapi lidahnya keluh. Di dalam dunia nyata, dokter mencoba menyuntiknya dengan obat penenang. Tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Begitu jarum suntik menyentuh kulitnya, plastiknya langsung meleleh. Perawat yang memegangnya menjatuhkan alat itu dengan panik. Ya Allah, apa yang terjadi? Dokter mulai kehilangan kendali. Ini bukan lagi sekadar kasus medis. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Jonathan merintih, tubuhnya mulai melemah, tetapi ia masih bisa melihatnya. Di sudut ruangan, sosok itu masih berdiri, tetap tersenyum, tetap menunggunya. Dan Jonathan tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Dan mungkin, malam terakhirnya. Suara mesin pemantau jantung berbunyi tak beraturan. Detak jantung Jonathan naik turun, seolah tubuhnya berjuang antara hidup dan mati. Para dokter dan perawat masih berusaha menanganinya,
tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya terlalu lama. Tubuhnya terlalu panas. Dan kini, kulitnya mulai pecah-pecah. Dari retakan itu, mengalir cairan kental berwarna hitam yang berbau menyengat. Beberapa perawat mundur dengan wajah pucat. Beberapa lainnya mulai menangis pelan. Ini bukan manusia lagi, bisik salah seorang di antara mereka. Jonathan masih sadar. Tetapi ia berharap ia tidak sadar. Karena setiap tarikan napasnya, ia merasakan dagingnya sendiri yang membusuk. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong. Tetapi ia tahu tidak ada yang bisa menolongnya sekarang. Tiba-tiba, pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang ustaz dari rombongan umrah masuk dengan wajah serius. Ia mendekati dokter yang masih mencoba memahami situasi. Biarkan saya berdoa untuknya. Dokter yang awalnya skeptis akhirnya mengangguk. Lakukan apa saja. Kami sudah mencoba segalanya. Ustaz itu menatap Jonathan dengan mata penuh iba. Lalu, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Seketika itu juga, tubuh Jonathan tersentak keras. Arg. Jeritannya menggema di seluruh rumah sakit. Jamaah yang menunggu di luar ruangan ikut tersentak. Beberapa mulai beristighfar. Jonathan meronta lebih keras. Tubuhnya melengkung ke belakang. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak mengeluarkan sesuatu. Namun, suara yang keluar bukan suara manusia. Suara itu dalam, bergetar, dan berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami oleh siapapun. Beberapa dokter yang masih berada di dalam ruangan mulai mundur. Wajah mereka penuh ketakutan. Ustaz terus membaca ayat-ayat suci. Namun, semakin ia membaca, semakin keras Jonathan menjerit. Dari retakan di kulitnya, asap hitam tipis mulai keluar. Bau daging terbakar semakin menyengat. Ustaz melanjutkan bacaannya, hingga akhirnya Jonathan menatapnya dengan mata yang bukan lagi matanya sendiri. Mata itu gelap, kosong. Lalu, ia tersenyum dan berkata dengan suara yang bukan suaranya. Terlambat. Dan tepat setelah kata itu keluar dari mulutnya, tubuh Jonathan tiba-tiba terkulai lemas. Semua orang menahan napas. Suara mesin pemantau jantung berbunyi panjang. Tanda bahwa nyawanya telah pergi. Namun, sesuatu terasa salah. Karena meskipun ia telah mati, tangan dan kakinya masih bergerak. Dan kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Ruangan gawat darurat mendadak sunyi. Hanya suara panjang dari mesin pemantau jantung yang terdengar, menandakan bahwa Jonathan telah mati. Para dokter dan perawat yang sebelumnya panik kini membeku di tempat. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Karena meskipun Jonathan telah mati, tubuhnya masih bergerak. Jari-jarinya sedikit mengejang. Kelopak matanya yang telah menghitam berkedut pelan. Lalu, dari mulutnya yang terbuka, keluar suara napas panjang yang terdengar lebih seperti erangan. Ustaz yang masih berdiri di sisi ranjang mundur selangkah, merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Bismillah, bisiknya. Lalu ia kembali membaca ayat-ayat suci. Namun, semakin ia membaca, tubuh Jonathan semakin bergetar. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam tubuhnya, asap hitam mulai keluar dari pori-porinya. Tidak seperti asap biasa. Asap itu menggeliat, bergerak, seolah memiliki nyawa. Bau daging busuk semakin menyengat, membuat beberapa perawat muntah di sudut ruangan. Dokter yang masih berada di sana menatap fenomena mengerikan itu dengan ketakutan. Apa ini? Bisiknya. Tidak lagi bisa menyembunyikan rasa ngerinya. Jonathan masih tidak bergerak. Namun, meskipun jantungnya telah berhenti berdetak, mulutnya perlahan menyeringai. Seolah ia masih sadar. Seolah ia masih bisa mendengar. Dan ia sedang menikmati rasa sakitnya sendiri. Perawat yang paling muda, dengan tangan gemetar, mencoba menutupi wajah mayat itu dengan kain putih. Namun begitu kain itu menyentuh kulit Jonathan, tiba-tiba sesuatu mencengkeram tangannya. Cengkeraman yang kuat. Perawat itu berteriak histeris.
menarik tangannya dengan panik. Dan semua orang di ruangan itu melihat dengan jelas. Tangan Jonathan yang seharusnya sudah mati bergerak dengan sendirinya. Mencengkeram perawat itu erat, sebelum akhirnya jatuh kembali ke ranjang, kaku seperti mayat. Perawat itu jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat, matanya berlinang air mata ketakutan. Apa tadi? Suaranya bergetar. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena semua orang di ruangan itu sama-sama menyaksikan sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Jonathan sudah mati. Tetapi sesuatu masih ada di dalam tubuhnya. Dan mereka semua bisa merasakannya. Ustaz segera melangkah maju, meletakkan tangannya di dada mayat Jonathan, lalu mulai membaca doa perlindungan. Namun begitu tangannya menyentuh tubuh Jonathan, mayat itu tiba-tiba tersentak keras. Mulutnya terbuka. Dari dalam tenggorokannya, keluar suara mengerikan yang tidak berasal dari dunia ini. Lalu, mata Jonathan yang telah mati terbuka lebar. Matanya sepenuhnya hitam. Tidak ada putihnya. Tidak ada pupilnya. Hanya hitam pekat yang kosong, seperti jurang tanpa dasar. Dan dalam keheningan yang menegangkan itu, mulutnya bergerak. Ia berbicara. Dengan suara yang dalam, berat, dan terdengar seperti lebih dari satu suara berbicara dalam waktu yang bersamaan. Dia adalah milik kami. Seluruh ruangan terasa membeku. Para dokter dan perawat berlari keluar ruangan dalam kepanikan. Namun, Ustaz tetap berdiri tegak. Ia menatap mayat Jonathan yang masih terbujur kaku tetapi matanya terbuka dengan pandangan mengancam. Lalu, Ustaz itu membalasnya dengan suara lantang. Allah yang memiliki segalanya. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Jonathan kembali tersentak. Matanya yang hitam bergetar. Lalu ia menjerit keras. Jeritan yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sebuah jeritan yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Lalu, tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Hanya tersisa suara napas berat dan jeritan samar dari dalam kegelapan. Dan di saat itu juga, semua orang menyadari, mayat ini tidak akan pergi dengan tenang. Karena sesuatu masih bersamanya. Dan itu belum selesai. Suasana di rumah sakit semakin mencekam. Setelah jeritan panjang yang mengerikan itu, lampu ruangan padam sepenuhnya. Beberapa detik berlalu dalam kegelapan. Hanya terdengar napas tertahan dan detak jantung orang-orang yang masih berada di dalam ruangan. Lalu, cetak, lampu menyala kembali. Namun, ketika cahaya memenuhi ruangan, mayat Jonathan sudah tidak lagi berada di atas ranjang. Para dokter dan perawat yang masih tersisa menatap ranjang kosong itu dengan wajah pucat. Kemana mayatnya? Bisik seorang perawat dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka semua mendengar sesuatu. Suara napas berat, pelan, bergetar. Namun bukan berasal dari mereka. Seorang dokter menoleh perlahan ke sudut ruangan. Dan di sana, Jonathan berdiri. Masih mengenakan kain kafan, kepalanya sedikit tertunduk. Tubuhnya condong ke depan seperti mayat yang terbangun dari kuburnya. Matanya masih hitam pekat. Dan dari sudut bibirnya, mengalir darah hitam pekat yang menetes ke lantai. Para dokter langsung berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka berlari keluar ruangan, sementara lainnya hanya bisa berdiri terpaku, terlalu takut untuk bergerak. Ustaz tetap diam di tempat. Ia menatap Jonathan dengan mata penuh kewaspadaan. Lalu, mayat itu tersenyum. Senyuman yang bukan milik manusia. Pelan, suara itu terdengar lagi. Kalian tidak bisa mengusirku. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, Ustaz segera membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Begitu suara doa memenuhi ruangan, mayat Jonathan langsung tersentak ke belakang. Kepalanya mendongak, tubuhnya menegang. Dari kulitnya yang telah membusuk, asap hitam kembali keluar, lebih banyak dari sebelumnya. Lalu, ia menjerit. Teriakan yang lebih panjang, lebih dalam. Seolah-olah seluruh isi tubuhnya sedang dihancurkan dari dalam. Kedua tangannya mencakar dadanya sendiri,
mencoba meraih sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, tubuhnya terjatuh ke lantai dengan suara keras. Ruangan kembali sunyi. Para dokter dan perawat yang tersisa hanya bisa menatap dengan wajah penuh ketakutan. Mayat Jonathan kini benar-benar diam. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Hanya terbaring di lantai dalam posisi kaku. Namun, semua orang di ruangan itu tahu. Ini belum berakhir. Karena tidak ada yang tahu bagaimana cara menguburkannya. Karena tidak ada yang ingin menyentuhnya. Dan karena mereka semua tahu, sesuatu masih bersamanya. Dan itu belum pergi. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Tubuh Jonathan tergeletak di lantai rumah sakit, diam dan kaku, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Mayat itu sudah berhenti bergerak. Namun, udara di ruangan itu terasa berat. Seolah sesuatu yang tak terlihat masih melayang-layang di sekitar tubuhnya. Seorang dokter akhirnya berani maju, berusaha memastikan kondisi mayat itu. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan stetoskop ke dada Jonathan. Hening. Tidak ada detak jantung. Namun, yang membuatnya semakin ngeri, tubuh Jonathan masih terasa hangat. Bahkan, lebih panas dari manusia hidup. Dokter itu langsung menarik tangannya dengan wajah pucat. Ini tidak wajar, bisiknya. Ustaz yang masih berada di ruangan itu menatap tubuh yang terbujur kaku itu dengan penuh kewaspadaan. Segera siapkan pemakaman, katanya. Jangan biarkan mayat ini berada di sini lebih lama. Para dokter dan petugas rumah sakit mengangguk cepat, ingin segera mengakhiri kejadian mengerikan ini. Namun, mereka tidak tahu, ini belum berakhir. Keesokan harinya, jenazah Jonathan dipindahkan ke kamar mayat. Tidak ada yang ingin bertanggung jawab atas tubuhnya. Tidak ada keluarga yang datang mengklaimnya. Jamaah yang dulu mengenalnya sebagai Jamal Ridwan kini telah mengetahui kebohongannya dan menolak untuk mengurus jenazahnya. Akhirnya, pihak rumah sakit berkoordinasi dengan petugas setempat untuk segera menguburkannya. Namun, masalah baru muncul. Tidak ada seorang pun yang mau memandikan jenazahnya. Para petugas yang mencoba mendekati tubuhnya mengaku merasakan hawa panas yang tidak biasa. Seorang dari mereka bahkan pingsan setelah menyentuh lengan mayat itu. Ustaz yang sejak awal berada di sisi jenazah itu, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Bismillah, kita harus menguburkannya, katanya tegas. Dengan doa dan zikir, beberapa orang dengan hati-hati mengangkat tubuh Jonathan. Namun, begitu mereka mulai memandikannya, tiba-tiba tubuh mayat itu mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. Cairan itu mengalir deras dari mulut, mata, dan telinganya. Seolah tubuhnya sedang membusuk dengan cara yang tidak normal. Beberapa orang yang berada di ruangan itu langsung menutup hidung mereka. Beberapa lainnya jatuh terduduk dengan wajah pucat. La ilaha illallah. Seorang di antara mereka berbisik. Ustaz menahan napas, lalu berkata dengan suara tegas, "Kita harus segera menguburkannya. Jangan tunda lagi." Mereka mempercepat proses pemakaman, membungkus mayat itu dengan kain kafan seadanya. Namun, ketika mereka bersiap untuk membawa jenazah ke liang lahat, tubuh Jonathan tiba-tiba terasa sangat berat. Lebih berat dari seharusnya. Beberapa orang mencoba mengangkatnya, tetapi tubuh itu seolah tertanam di tanah. Tidak bergerak, tidak bergeser sedikit pun. Seolah bumi menolak untuk menerima jasadnya. "Astagfirullah, kenapa ini terasa begitu berat?" tanya salah satu dari mereka. Mereka mencoba lagi, kali ini dengan lebih banyak orang. Namun, tetap saja, tubuh Jonathan tidak bisa diangkat. Seorang lelaki tua yang melihat kejadian itu menggeleng dengan wajah pucat. "Ada sesuatu yang tidak beres," katanya pelan. Mereka semua menatap jenazah itu dengan ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bumi seakan tidak ingin menerima mayat ini. Dan semua orang yang berada di sana bisa merasakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Hari semakin siang, tetapi pemakaman Jonathan masih belum bisa dilakukan.
Jenazahnya tetap diam di tempat, tidak bisa diangkat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Beberapa orang yang mencoba mengangkatnya merasakan sesuatu yang aneh dan mengerikan. Seorang penggali kubur, seorang pria tua yang telah mengurus jenazah selama puluhan tahun, menyentuh tubuh Jonathan dan seketika mundur dengan wajah pucat. Tidak bisa. Suaranya bergetar. Ada sesuatu yang menahannya, seperti ada tangan yang menariknya dari dalam tanah. Semua orang di sekitar mulai berbisik cemas. Ustaz yang memimpin pemakaman menatap jenazah itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu, ini bukan hal yang biasa. Ia menoleh ke arah para petugas. Baca doa bersama. Kita harus terus berzikir. Mereka semua mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Namun, saat bacaan itu menggema, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam kain kafan. Suara itu seperti geraman pelan. Hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat semua orang yang ada di sana merinding. Astagfirullah. Seseorang berbisik. Salah satu petugas pemakaman gemetar. Apa tadi? Tidak ada yang menjawab, karena mereka semua bisa mendengar sesuatu bergerak di dalam kain kafan. Tiba-tiba, tubuh Jonathan bergetar. 1 kali. 2 kali. Seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Seorang perawat yang ikut mengantar jenazah itu hampir pingsan. Tetapi dia sudah mati, serunya dengan suara histeris. Mereka semua bisa melihatnya dengan jelas. Tubuh yang sudah kaku itu perlahan bergerak. Bukan bergerak seperti manusia hidup, tapi seperti ada sesuatu yang mencoba merayap keluar dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu penggali kubur yang berdiri paling dekat langsung mundur ketakutan. Tidak, aku tidak mau menguburkannya. Ini bukan manusia lagi. Ia berlari menjauh, meninggalkan tempat pemakaman dengan wajah pucat pasi. Orang-orang lainnya juga mulai ketakutan. Beberapa dari mereka mundur perlahan, tidak ingin mendekati mayat itu lagi. Namun, Ustaz tetap berdiri tegak. Allahu Akbar. Suaranya tegas. Ia mendekati jenazah Jonathan, lalu berlutut di sampingnya. Ini harus segera dikuburkan, katanya. Para petugas pemakaman saling pandang, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Mereka mencoba mengangkatnya lagi. Kali ini, mereka membaca doa dengan lebih khusyuk. Namun, saat mereka akhirnya berhasil mengangkat tubuh Jonathan dan membawanya ke liang lahat, hal yang lebih mengerikan terjadi. Tanah di sekitarnya mulai retak. Bukan seperti tanah yang biasa digali, tetapi seperti sesuatu yang menolak untuk terbuka. Beberapa petugas penggali kubur menatap retakan itu dengan mata terbelalak. Astagfirullah, tanah ini menolaknya. Lalu, tiba-tiba, bruk. Tubuh Jonathan terjatuh dari tangan mereka. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena mereka semua tahu, bumi tidak ingin menerimanya. Dan sesuatu di dalam jenazah itu masih belum pergi. Tubuh Jonathan terjatuh ke tanah dengan suara berat, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya lagi. Beberapa petugas pemakaman menatap tanah yang retak, seolah liang lahat itu menolak menerima jenazahnya. Seorang lelaki tua, salah satu penggali kubur paling berpengalaman di kota itu, memandangi pemandangan di depannya dengan mata penuh ketakutan. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat tanah menolak mayat seperti ini. Bisiknya pelan. Ustaz yang masih berdiri di dekat jenazah segera melantunkan doa dengan suara tegas, mencoba menenangkan suasana. Namun, semakin banyak ayat suci yang dibaca, semakin kuat hawa panas yang terasa di sekitar kuburan. Beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara yang tiba-tiba berubah. Angin berhembus dengan suhu yang tidak wajar. Ada yang panas, tetapi ada juga yang terasa seperti es, menggigit kulit mereka dengan dingin yang tidak biasa. Lalu, bau busuk kembali menyeruak dari tubuh Jonathan. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih menyengat.
Seolah-olah ia telah membusuk selama bertahun-tahun, padahal ia baru mati kemarin. Petugas pemakaman mencoba menutup hidung mereka, tetapi baunya begitu menusuk hingga beberapa orang langsung muntah di tempat. Kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tubuh Jonathan mulai bergerak lagi. Bukan bangkit, tapi bergetar, seolah ada sesuatu yang masih meronta di dalamnya. Seorang petugas pemakaman langsung mundur. Ketakutan luar biasa terpancar di wajahnya. Jangan-jangan dia belum mati, serunya panik. Namun, dokter yang ikut mengantar jenazah itu langsung menggeleng. Dia sudah mati. Jantungnya sudah berhenti sejak tadi malam. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Semua orang menatap mayat itu dengan ngeri. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati masih bisa bergerak? Ustaz yang berdiri di sisi liang lahat menghela napas panjang. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ia mengangkat tangan, memimpin doa, lalu memberi isyarat kepada petugas untuk segera menurunkan jenazah ke dalam kubur. Dengan gemetar, beberapa orang kembali mencoba mengangkat tubuh Jonathan. Namun, begitu tubuhnya terangkat, tanah di sekitar liang lahat tiba-tiba bergetar, seolah menolak. Beberapa orang mundur dengan wajah panik. Allahu Akbar. Tanah ini benar-benar menolak jenazahnya. Para petugas saling bertukar pandang, rasa takut semakin jelas terpancar di mata mereka. Mereka semua bisa merasakannya. Bumi tidak ingin menerima tubuh ini. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kain kafan Jonathan tiba-tiba terkoyak dengan sendirinya. Dari dalam tubuhnya, asap hitam kembali keluar, lebih pekat, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Asap itu menggeliat, berbentuk seperti tangan-tangan hitam yang mencoba meraih sesuatu di udara. Beberapa orang langsung jatuh terduduk. Ketakutan luar biasa melumpuhkan tubuh mereka. Jeritan terdengar di sana-sini, beberapa orang mencoba kabur, sementara lainnya hanya bisa menangis dan membaca istighfar. Lalu, dari tubuh Jonathan yang mulai membusuk, mata hitam itu terbuka lagi. Bukan mata manusia, tetapi mata sesuatu yang telah menunggunya sejak lama. Dan dalam keheningan yang menegangkan itu, ia tersenyum. Sebuah suara terdengar, lirih tetapi menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Kalian tidak bisa membuangku. Lalu, tanah kembali bergetar keras. Dan sesuatu menarik tubuh Jonathan ke dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, mayatnya terseret ke dalam liang lahat tanpa ada yang menyentuhnya. Semua orang yang menyaksikan itu hanya bisa terpaku. Napas mereka tercekat di tenggorokan. Tanah yang tadi menolak kini mulai menelan tubuh itu dengan sendirinya. Dan sebelum jenazahnya benar-benar hilang di dalam tanah, suara terakhirnya terdengar. Jeritan panjang. Tapi kali ini, bukan jeritan manusia. Bukan jeritan yang berasal dari dunia ini. Lalu, sun. Tanah di atas kuburan Jonathan menutup dengan sendirinya, seolah tidak pernah ada yang dikubur di sana. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani mendekat. Semua orang masih berdiri di tempatnya. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Seorang petugas pemakaman akhirnya berbisik dengan suara parau. Kata-katanya menggetarkan semua orang yang mendengarnya. Allah tidak mengizinkannya kembali, dan bumi pun menolak menerimanya. Dan hari itu, semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut sadar bahwa ada dosa yang begitu besar hingga bahkan tanah pun tidak ingin menanggungnya. Dan azab Allah itu nyata.